Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NPM 189613, lokal A1 2018, program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul evaluasi dan monitoring. Adapun mengenai materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai model evaluasi CSE atau singkatan dari The Center the Study of Evaluation. Nah, evaluasi di sini merupakan suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam proses evaluasi program ini ada beberapa model-model evaluasi yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu model evaluasi CSE ini. Nah, model evaluasi CSE atau biasa disingkat dengan The Center the Study of Evaluation merupakan model evaluasi yang menekankan pada kapan evaluasi harus dilakukan. Ini menunjukkan tahap selama pengembangan program di mana informasi dapat dikumpulkan. Nah, yang kedua itu ada tahap-tahap model evaluasi CSE. Yang pertama itu ada tahap asesmen, di mana dalam tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Adapun pernyataan yang diajukan yaitu hal-hal apakah yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan keberadaan program. Nah, yang kedua itu kebutuhan apakah yang terpenuhi sehubung dengan keberadaan program. Dan yang ketiga itu tujuan jangka panjang apakah yang dapat dicapai melalui program ini. Nah, yang kedua itu ada program planning, di mana dalam tahap kedua ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan pengarah pada penentuan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada ke-1. Dalam tahap ini, perencanaan ini program pembelajaran dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Nah, evaluasi tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan. Tiga itu ada formative evaluation, di mana dalam tahap ketiga ini evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam pengembangan program karena harus mengumpulkan data dan informasi dan program pengembang. Nah, yang keempat itu ada summative evaluation, di mana dalam tahap keempat ini evaluasi sumatif, di mana pada tahap ini para evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini diharapkan diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum dicapai maka harus dicari bagian mana yang belum dan penyebabnya itu apa. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari model CSE ini. Adapun yang pertama itu yaitu kelebihan model evaluasi CSE. Yang pertama itu model evaluasi CSE merupakan pendekatan proses di mana dalam pengembangan kriteria evaluasi atas dasar tradisi naturalistik inquiries kuantitatif. Nah, yang kedua itu model evaluasi CSE ini menekankan evaluasi
yang bersifat komprehensif. Nah, yang ketiga itu model evaluasi CSI menyediakan feedback dalam pengembangan program. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kelemahan dari model evaluasi CSI. Yang pertama yaitu guru sebagai tolak ukur keberhasilan diukur menurut guru, bukan menurut kurikulumnya. Nah, yang kedua itu model evaluasi CSI merupakan pendekatan yang paling real di lapangan tapi paling labil. Nah, yang ketiga itu tugas evaluator lebih berat, harus sensitif dan banyak berdialog. Yang keempat itu evaluator menjadi instrumen hidup sebelum kriteria dan alat evaluasi dikembangkan. Nah, yang kelima itu tidak bisa secara tegas menunjukkan apakah program sukses atau efektif. Nah, itu tadi hasil presentasi saya. Sekian dari presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi